Halo semuanya, selamat datang ke channel Star Wars Indonesia. Seperti yang kamu tahu, series Star Wars Andor episode 1-3 sudah tayang di Disney Plus Hotstar. Dan di video ini, saya akan membreakdown dan memberikan ulasan saya tentang series ini. Nggak banyak yang perlu di breakdown di series ini, tapi bakal ada banyak ulasan dari saya, karena series ini paling beda dari semua series dan film Star Wars secara tone, visual, dan cerita. So, here we go. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. This is where the fun begins. Series ini dimulai 5 tahun sebelum kejadian Rogue One atau New Hope. 5 BBY di situ berarti 5 tahun sebelum Battle of Yavin. Ini adalah pertama kalinya Star Wars memberikan latar waktu dalam BBY. Cassian Andor sedang berada di zona korporat Morlana, di planet Morlana One yang dikuasai oleh Pre-Orcs. Dalam era ini, hampir semua planet sudah dikuasai kekaisaran, termasuk Morlana One. Tetapi, tampaknya kekaisaran memberikan bagian kekuasaannya kepada korporat Morlana. Visual di bagian ini sangat mirip dengan Blade Runner, beserta dengan musiknya. Cassian sedang mencari saudara perempuannya di sebuah rumah pelacuran atau brothel. Tetapi, Andor diganggu oleh 2 agen Primo atau polisi Primo yang mabuk, dan mereka membuntuti Andor di jalanan. 2 polisi tersebut memalak uang dari Cassian, tetapi Cassian melawan mereka, dan dengan tanpa sengaja, ia membunuh salah satu polisinya. Cassian mengucapkan, "Ayo, perintahkan aku, beritahu aku harus bagaimana." Mungkin ini adalah tanda Cassian sudah mulai muak dengan kekaisaran yang suka sok-sok berkuasa dan mengintervensi kedamaian warga. Jadi Andor akhirnya membunuh satu polisi lainnya dengan brutal dan kabur ke planet Ferrix. Kita bertemu dengan droid baru bernama B2MO. B2 memanggil Cassian yang sedang tidur dengan 2 nama, Cassian dan Kassa. Dan kita dibawa ke masa muda Cassian dengan adiknya. Cassian dan Kassa berbicara bahasa yang tidak dikenal dan tidak ada subtitle. Mereka melihat sebuah kapal milik Separatist atau CIS jatuh ke planetnya. Ini berarti terjadi pada era Clone Wars. Kita diperkenalkan dengan karakter baru yang bernama Brasso, seorang protagonis, dan Cyril Karn, antagonis dari series ini. Cyril Karn adalah seorang deputy inspector dari Primo. Dia tipe orang yang tekun, tegas, agresif, dan tipe yang suka bermain dengan aturan. Cyril melaporkan kejadian pembunuhan 2 agen Primo yang dibunuh Cassian, tetapi atasannya tidak ingin menindaklanjutkan kasusnya. Kemudian ada karakter baru lagi, yang mungkin adalah mantannya atau temannya Cassian, bernama Bix. Bix memiliki koneksi dengan pembeli yang ingin membeli barang penyeludupan dari kekaisaran, dan Cassian ingin mencari pembelinya. Kembali ke flashback, Cassian dan sukunya pergi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi pada kapal itu. Cassian kemudian melihat sebuah pertambangan yang mungkin nantinya akan dijajah oleh kekaisaran. Salah satu orang suku Kenari mendekati kapal tersebut dan tertembak dari belakang oleh seorang CIS. Bisa dilihat dari logo di pakaiannya. Cassian kecil masuk ke kapal itu. Ia mulai memukul semua barang di sana, dan disitulah Cassian menemui ibu dan ayah angkatnya. Ibunya bernama Marva Andor. Marva juga seorang penyeludup dan bekerja sebagai pencuri rongsokan pesawat atau kapal. Kembali ke Andor masa kini, Cyril meriliskan pencarian manusia Kenari, yaitu si Andor, untuk pembunuhan di Ferrix. Cowoknya Bix merasa iri dengan hubungan Bix dengan Andor, sehingga ia melaporkan Andor kepada korporat Primor. Marva memarahi Cassian karena tempat lahir aslinya Andor bocor. Bix membantu Andor dalam pertemuannya dengan pembeli supaya Cassian bisa kabur dari planet Ferrix. Bix kembali ke rumah cowoknya, dan untuk pertama kali di Star Wars memiliki adegan seks. Meskipun ya cuma ciuman dan memakai baju, tapi ini adalah hal yang baru di Star Wars, apalagi untuk Disney. Karena akhirnya kita mendapatkan series yang tidak terlihat paling Disney atau agak kekanak-kanakan. Kita diperkenalkan dengan antagonis baru lagi, Sersan Linus Moss. Terlihat kedua karakter ini memiliki sifat yang hampir mirip, karena cuma mereka berdua yang menganggap kasus pembunuhan ini keterlaluan dan perlu ditindak. Sersan Linus Moss mengucapkan bahwa ada provokator yang sedang berkembang, dan pemberontakan terhadap kekaisaran dan Primor akan terjadi. Di dalam parkiran pesawat, terdapat beberapa pesawat yang saya kenali, yaitu ada Y-Wing, kemudian ada Bastion Legacy, kapal milik Ochi dari Rise of Skywalker, dan di belakang ada VCX-100, Light Freighter, yang sejenis dengan milik kru Rebels atau The Ghost. Karakter Stellan Skarsgård akhirnya muncul. Karakternya bernama Lieutenant Rail. Dia juga adalah seorang pengintai yang mungkin juga aktif dalam politik. Mungkin seorang politikus di siang hari dan pengintai di malam hari. Luten juga muak dengan kekaisaran dan mencoba untuk membujuk Cassian untuk memberontak melawan kekaisaran. Luten melihat ada yang spesial dengan Cassian dan bakal berguna untuk melawan kekaisaran. Regu Primor tiba di planet Ferrix, dan disinilah dimulai ketegangannya. Warga Ferrix tampaknya tidak suka dengan Primor.
kita bisa lihat bagaimana perlakuan mereka saat berinteraksi dengan warga sekitar, sangat tidak ramah, kasar, dan bertindak semaunya. Primor akhirnya tahu lokasi Cassian di mana dan pergi menujunya. Cassian memberitahu Luthen ia mencuri barangnya dari kekaisaran hanya dengan masuk ke markas kekaisaran seperti itu tempatmu. Mereka begitu angkuh hingga tidak peduli. Luthen kemudian memberitahu Cassian ia mengenalinya dan mengetahui ayahnya digantung. Akhirnya, ia mengajak Cassian untuk melawan kekaisaran bersama. Tampaknya Luthen memiliki lebih banyak pengalaman dalam penyeludupan dan bagaimana dunia bawah bekerja. Ia mengajari Andor untuk tidak boleh membawa alat komunikasi dan selalu mencari jalan keluar sebelum masuk. Salah satu Rego Primor menangkap Biggs. Cowoknya melihat Biggs ditangkap, ia melari menuju Biggs, namun sayangnya ia ditembak oleh pasukan Primor. Pasukan Primor lainnya akhirnya menemukan Cassian dan Luthen. Mereka mulai saling menembak dan menjebak pasukan Primor. Akhirnya mereka berhasil kabur, tetapi perangnya belum selesai. Cyril Karn memiliki rencana sendiri untuk menangkap Cassian, tetapi rencananya ketahuan oleh Cassian dan Luthen. Cyril Karn tampaknya sangat ketakutan, mungkin dia masih kurang berpengalaman, tetapi kita akan melihat karakter ini berkembang. Cassian dan Luthen mengikat Cyril dan kabur dengan speeder. Kita lihat Brasso menjatuhkan pesawat milik Primor dan membunuh salah satu Rego Primor. Ini menunjukkan awal pemberontakan terhadap kekaisaran. Salah satu speeder terlihat sedang kabur. Pasukan Primor menghancurkannya. Mereka kira mereka sudah berhasil membunuh Cassian dan Luthen, tapi rupanya itu adalah sebuah umpan, supaya Luthen dan Cassian bisa kabur tanpa ditembak. Cyril Karn tampak sangat kesal. Mungkin dalam perjalanan series ini, Cyril akan menjadi lebih kejam dan agresif lagi. Cassian dan Luthen kabur dari planet Ferrix, dan flashback Cassian muda dan ibu angkatnya juga melakukan hal yang sama. Merepresentasikan Cassian muda sedang berjalan ke jalan yang baru, dari sebuah suku atau tribal menjadi seorang penyeludup dan pencuri. Dan keberangkatan Cassian dan Luthen merepresentasikan Cassian berjalan ke jalan yang baru lagi, dari penyeludup dan pencuri menjadi seorang pemberontak. Menurut saya scene ini keren, dan disinilah episode 1-3 berakhir. Saya sangat impress dengan cerita di series ini. Ini adalah pembuka series yang pacingnya pelan, namun pembangunan cerita dan karakternya bagus banget. Ditambah lagi, semua karakter dan planetnya baru, jadi fresh banget. Tone di series ini terkesan paling beda dari series dan film Star Wars lainnya. Ini adalah series yang paling dark, mature, atau dewasa, dan paling gak Disney lah. Ini lebih cocok ke penonton dewasa. Saya percaya karakter Luthen Rael dan Cyril Karn akan menjadi karakter yang bagus banget di series ini. Visualnya tampak seperti film thriller dan action, dan juga seperti Blade Runner di awal episodenya. Scoring di sini juga bagus banget. Untuk episode 1, saya berikan 7 dari 10, episode 2, 7,5 dari 10, dan episode 3, 8/10. Episode 3 berasal seperti klimaks dan ending dari episode 1 dan 2, dan di episode 3, ketegangan dan intensnya itu ada, dan sukses membuat penonton jadi intens. Itulah review dari episode 1-3 saya. Series Andor akan rilis setiap episodenya di hari Rabu per minggu, jadi tunggu terus sampai hari Rabu ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @star.wars_Indonesia, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan may the force be with you.